Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga disampaikan usia ke bulan suci Ramadan serta mendapatkan ampunan yang besar darinya. Alhamdulillahil karimir rahmani 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Dua saja intisari materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini seperti yang diminta oleh panitia tentang al-i'tisam billah, berpegang teguh pada agama Allah, pada tali Allah. Jadi outline materinya supaya langsung bisa dicerna dengan mudah, cuma dua materinya, at-taqwa wal jamaah. Yang dimaksud dengan berpegang kepada tali Allah itu maksudnya adalah satu, bertakwalah dengan takwa yang sesungguhnya, dan yang kedua, berjamaahlah bersama jamaah orang-orang yang beriman itu. Itu dua inti sari materi pada hari ini. Penjelasannya secara ringkas dan efektif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apakah orang-orang yang di ruangan ini semuanya menginginkan jadi orang yang beriman sesungguhnya? Maka Andalah yang sedang diajak berbicara di ayat ini. Ya Allah, aku, pilihlah aku. Pilih aku termasuk orang yang Engkau sapa di ayat ini, ya Allah. Bagi yang belum tersentuh hatinya, setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu dibacakan, belum bergetar hatinya, mungkin belum pede barangkali, berdoalah, Allahumma habbib ilainal iman, Allahumma habbib ilainal iman, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah aku pada keimanan dan jadikanlah rasa beriman itu hiasan di dalam kalbu kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikan kami ya Allah pada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Ini
secara hierarkis tingkatan-tingkatan dosa dan pembangkangan al-kufur wal fusuq wal isyan. Bencikan kami kepada kekufuran, ini yang paling tinggi bahayanya. Wal fusuq, kefasikan atau pelaku dosa besar. Dosa besar itu ya termasuk setelah syirik adalah, setelah kufur adalah riya, pamer, durhaka kepada kedua orang tua, minuman keras, berzina, membunuh, dan memakan riba. Wal isyan, dan kemaksiatan. Segala bentuk perbuatan yang keluar dari tata krama Islam, dari syariat Islam. Waj'alna minar rasyidin, dan golongkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang lurus, mendapatkan bimbingan darimu ya Allah. Itu doanya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hak Allah untuk ditakwakan. Apa itu takwa? Ismun jami', sebuah kata yang bersifat universal untuk segala bentuk kebaikan yang lillahi ta'ala dan akhirat oriented, berorientasi akhirat. Takwa memang dari akar kata tuqan yang bisa bermakna takut. Kenapa bukan cinta, mahabbah? Kenapa bukan berharap, raja? Kenapa bukan tawakkul, berpasrah, berserah diri pada Allah? Kenapa kata takwa yang merupakan kata universal dari semua kebajikan ini dimulai dari rasa takut? Harusnya perbuatan manusia itu kalau mau lurus itu bainal khaufi war raja. Orang yang hidupnya di antara harap dan cemas, takut, ini insya Allah lurus hidupnya. Tetapi kalau dipilih-pilih, rasa bertakwa yang paling bagus itu puncaknya adalah ketika ada rasa takut yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah pengajian ibu-ibu, ketika saya ajak takut kepada Allah, ada ibu-ibu yang protes, marah. Rupanya dia beraliran cinta. Maunya kalau hubungan sama Allah itu cinta doang gitu. Ini bisa jadi zindiq. Orang-orang yang berinteraksinya dengan Allah hanya cinta saja, biasanya nggak takut sama Allah. Makanya koruptor-koruptor itu cinta Allah tapi nggak takut sama Allah. Pemuda-pemuda yang pezina itu biasanya cinta pada Allah tapi tidak takut pada Allah. Kalau roja saja, berharap saja kepada Allah, positif tok gitu ya, tidak melihat kekurangan diri dan kehinaan diri di hadapan Allah, ini juga bahaya. Ini bisa jadi murji'ah. Saya tidak perlu masuk ke dalam pada aliran-aliran pemikiran, tetapi kalau hanya takut saja cintanya, ini bisa jadi khawarij. Ini juga bahaya. Jadi orang-orang yang cuma takut tok kepada Allah tapi kering dari rasa cinta, dia mengajarkan tauhid tapi kering dari rasa cinta.
hadisnya sahih, biasanya caranya tidak sahih dalam berdakwah. Kering dari rasa cinta. Tidak semua tasawuf itu salah, tetapi adalah ketika hanya berbicara akidah tapi tidak ada mahabbah. Ini biasanya memang cenderung menjadi khawarij. Orang yang gampang menuduh orang lain salah atas nama agama, padahal karena memang jiwanya yang paranoia. Sehingga orang lain itu pokoknya nggak dapat kesempatan untuk masuk surga selain dia. Nah, orang yang bertakwa itu tentu ada 4 poin di dalam jiwanya. Dia itu punya rasa tawakal yang kuat kepada Allah. Tapi pada saat yang sama, dia juga memiliki rasa takut kepada Allah. Dia punya harapan yang tinggi kepada Allah. Karena selalu menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Bahkan dia punya kata-kata begini. Jika satu hari seluruh pintu di dunia tertutup untukmu, percayalah, pintu Allah di langit selalu terbuka untukmu, kapan saja. Ini orang yang super optimistik. Dan bagus orang seperti itu. Insya Allah gak kesurupan setan orang kayak begitu. Orang yang sering kesurupan jin itu kalau galau, ragu. Tuhan, aku tak pantas masuk surgamu Tuhan. Tapi aku juga gak sanggup tinggal di nerakamu. So what? Kalau kepada Allah itu, fa idza sa'altallah fas'alil firdaus. Kalau minta kepada Allah tuh minta yang paling tinggi surganya. Surga apa? Jangan kayak mahasiswa galau. Ya, gue sih dapat emperan surga aja udah untung, dia bilang begitu. Satu-satunya emperan di akhirat itu di bawah jembatan, di bawah kolong Shiratal Mustaqim, itu satu-satunya emperan. Enggak begitu cara berpikirnya. Juga karena tingginya harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya begitu tinggi. Wahai para penguasa, penjarakan aku di penjara manapun kau suka. Kalau perlu, lempar aku ke lembah manapun yang kau suka. Tapi kamu tidak akan pernah tempatkan aku di satu tempat, di situ tidak ada kekasihku, Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang memang dipenuhi gelora cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Musuhku, aku sendirian, kamu beribu-ribu. Musuhku, aku tidak punya senjata, senjatamu organik. Percayalah, aku tidak akan mundur walau selangkah. Karena ini menjadi momentum bagiku. Apakah aku betul-betul cinta kepada Tuhanku? Kalau aku hidup karena Allah, kalau aku mati, aku bangga. Enggak ada matinya. Semua kekuatanmu hanya iming-iming yang mempercepat aku berjumpa dengan Tuhanku. Itu baru anak muda namanya kalau begitu. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Nah sekarang Allah itu hanya menerima takwa yang bagaimana? Allah itu kalau ditakwakan kira-kira disikapi dengan takwa maunya yang seperti apa? Hak Allah untuk ditakwakan itu adalah haqqa tuqatih. Bukan takwa yang sambil lalu.
Takwanya itu yang sesungguh-sungguhnya. Misalnya begini, konsep hidup yang benar. Yang mana? Yang A atau yang B? Ya, A. Carilah olehmu kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa, kamu juga punya bagian di dunia. Ini A. Yang B, kita ini hidup di dunia, kita harus cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Mana konsep yang sebenarnya? Yang A atau B? Mana yang sering dipraktekkan sebenarnya? Alhamdulillah jujur. Ini bahaya enggak? Bahaya. Ini parah ini. Ini disorientasi nantinya itu. Sedikit saja saya salah niat tadi di sini. Katakanlah 0,01 mm. Saya salah niat. Tidak murni lillah. Begitu juga Anda. Tidak karena Allah. Sedikit saja. Ini mungkin ketika start 0,01 ini sudutnya kelihatan enggak? Susah ya. Tapi nanti kalau terus ditarik lurus terus, lama-lama jauh enggak? Jauh. Jadi orang yang dari awal itu merasa sudah akhirat oriented, tapi sesungguhnya tidak. Jujur ya, kalian nih kalau pilih jurusan, jujur ya, atau pilih kampus lah, atau pilih fakultas lah ya. Sama kayak ibu-ibu kalau carikan sekolah buat anak-anaknya nih, mana yang sesungguhnya ibu pakai konsepnya. Saya ingin cari jurusan yang membuat saya akhirat oriented, tapi saya tidak lupa dunia. Atau saya akan carikan sekolah buat anak saya yang bisa aman di dunianya, tapi dia nggak lupa akhiratnya. Mana yang sering terjadi? Bahaya nggak ini? Sebetulnya bahaya. Nah, setelah saya kasih ilmu ini, karena saya ingin kasih ilmu haqqa tuqatih. Ya Ustaz, tapi kan saya jurusannya arsitek, gimana akhirat orientednya Ustaz? Ada alumni ITB datang ke saya, Ustaz, kalau ada proyek masjid, saya dipesankan sama ibu saya untuk tidak boleh mengambil speser pun, Ustaz. Karena ibu saya minta saya masuk arsitek agar saya akhirat oriented. Karena itu membangun rumah Allah bagi saya adalah sebuah kehormatan bagi saya. Kalau saya dipilih untuk mendesain sebuah masjid. Dari awal memang ibunya sudah kuat memberikan visi agar anaknya yattaquna billah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Anak saya lulus di MIPA ITB dan FKUI. Kamu pilih mana, Nak? Saya berharap dia milih MIPA ITB. Maunya saya. Tapi dia pilih FKUI. Good. Ini pilihan keduniaan. Saya mau tahu dalamnya. Apa alasan kamu pilih FKUI? Aku berharap bisa pegang pisau dan bisa membantu para mujahid, orang-orang berjuang di jalan Allah, dan juga saya bisa berjihad bersama mereka di lapangan. Bungkus. Insya Allah sampai ke akhiratnya.
Nah, yang salah-salah niat nih, anggap saja saya orang tua kamu, coba perbaiki lagi dulu niatnya. Agar yang sudah betul-betul salah, bayangkan niatnya ini sebidang tanah ingin bangun masjid. Tiba-tiba kok tangan ini kok bisa berubah jadi gereja gitu ya. Walaupun itu mustahil terjadi, tapi dalam kehidupan sehari-hari antara A dan B ini seringkali tidak sejalan. Akhirat oriented, tapi enggak gitu deh kayaknya. Enggak gitu deh kayaknya. Yang sering terjadi justru adalah dunianya dulu ketimbang akhiratnya. Hak Allah, haqqa tuqatih. Buat Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita bertakwa kepadanya itu, yang diterima adalah takwa yang sesungguhnya, bukan takwa yang sambil lalu. Cari dunia tapi jangan lupa akhirat, itu sambil lalu namanya. Nah, yang penting salatlah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu Akbar.